Uji one way dan two way ANOVA pada SPSS. Saya Viola Christine dari Pendakun B tahun 2020. Pertama saya akan menjelaskan uji one way ANOVA pada SPSS. Jadi saya mengambil suatu kasus dari sebuah link website, yaitu varian dependennya prestasi, varian independennya suku Asmat, Minang, dan Bali. Jadi hipotesisnya ada perbedaan prestasi antara suku Asmat, Minang, dan Bali. Selanjutnya kita bisa menaruh data-datanya pada SPSS, maka tampilannya seperti pada gambar. Di sini saya punya tabel prestasi, dan di sini saya punya bagian suku, yaitu saya tandai dengan angka 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk pada variable view, yaitu seperti pada gambar. Jadi di sini kita klik itu, lalu di sini terdapat satu yaitu Asmat, yang kedua itu suku Minang, yang ketiga suku Bali. Lalu jika ingin menambahkan atau merubahnya, kita bisa membuat pada kotak itu, misalnya kita klik 4 dan disitunya kita buat Jawa, maka akan tampil seperti gambar. Tapi kita tidak membutuhkan itu, jadi kita hapus, lalu klik OK, lalu kita kembali kepada yang tadi, lalu kita klik Analyze, yaitu Compare Means, lalu yang itu kita klik, lalu kita masukkan independennya yaitu prestasi, vektornya adalah suku, lalu kita klik Posthop. Posthop ini untuk membandingkan satu persatu atau uji pasangannya. Nah, Posthopnya yang digunakan yaitu LSD dan 2K. Jadi di sini itu ada banyak, terserah kita mau menggunakan mana. Jadi saya menggunakan 2K. Lalu kita klik Continue. Lalu kita klik deskriptifnya. Lalu kita pilih juga yang itu, apa yang akan kita tampilkan nantinya. Lalu kita tekan yang itu, lalu kita klik Continue. Lalu kita OK-kan, maka akan muncul seperti ini. Jadi outputnya sudah keluar. Ini ada deskriptif. Jadi statistik deskriptifnya, suku Asmatnya rata-rata subjeknya 25 dan rata-ratanya 75,6. Minang itu ada rata-ratanya 79,9 sekian. Jadi dari sini dilihat Bali itu merupakan prestasi yang paling tinggi. Jadi sementara Asmat itu merupakan yang paling rendah. Tetapi ini baru dari deskriptif. Tetapi kita tidak bisa hanya menyimpulkan dari sini saja, karena masih kita bisa lihat dari yang lainnya. Jadi kita lihat juga yang selanjutnya yaitu ada homogenetif. Jadi di homogeneity ini menguji asumsi homogenitas. Jadi yang kita harapkan adalah varians antara kelompok Minang, Bali, dan Asmat itu adalah setara. Jadi yang diperlukan itu yang signifikansinya yang lebih dari 0,5. Jadi di sini signifikannya kurang dari 0,5, berarti homogenitas tidak terpenuhi. Jadi di sini itu tidak terpenuhi. Jadi oleh karena itu kita harus beralih ke paragenetik. Output selanjutnya kita itu masuk pada ANOVA. Jadi di sini kita melihat nilai F, dan di sini kita lihat signifikannya itu lebih kecil dari 0,5. Jadi ANOVA ini termasuk signifikan. Selanjutnya kita masuk pada post hoc test, yaitu dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi di sini dapat kita lihat seperti Minang dibandingkan dengan Bali, Asmat dibandingkan dengan Bali, dan Asmat juga dibandingkan dengan Minang. Jadi di sini dapat kita lihat perbedaan-perbedaannya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat pada Men's plot, yaitu di sini Bali signifikan dengan Minang, dan Minang signifikan dengan Asmat, dan Minang
juga signifikan dengan Bali. Jadi dapat disimpulkan secara umum ada perbedaan prestasi antara ketiga suku ini. Jadi secara sendiri-sendiri suku Bali prestasinya lebih tinggi ataupun tertinggi, dan Asmat itu merupakan yang terendah, dan Minang itu berada di tengah. Selanjutnya kita akan menguji two-way ANOVA pada SPSS. Jadi two-way ini merupakan yaitu ada dua kelompok. Jadi di sini independennya itu ditambah satu lagi, yaitu independennya masih bersifat kategoris dan berkelompok. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang gender. Jadi di sini jenis datanya itu numerik, dan variabel independent variable view-nya itu bisa kita lihat yaitu ada dua. Jadi satu merupakan laki-laki, yang dua merupakan perempuan. Jika ingin tambahkan bisa kita tambahkan pada label, tetapi tidak perlu. Jadi kita klik OK, lalu kita klik lagi. Jadi sini ada variabel labelnya yaitu satu metode A dan selanjutnya, lalu klik OK. Jadi kita akan melihat apakah metode mengajar dan gender memiliki efek atau memiliki pengaruh terhadap nilai ujian statistika mahasiswa. Kemudian di ANOVA 2 jalur ini juga ada sebuah keuntungan lain, yaitu kita akan bisa melihat juga bagaimana pengaruh interaksi antara metode dan gender. Jadi metode dikalikan gender itu akan berpengaruh tidak pada metode mengajar. Jadi langsung saja kita aplikasikan, yaitu klik analyze, lalu kita klik general linear model, lalu kita akan mengklik MENS. Nanti akan muncul seperti pada gambar. Oke, di sini ada independent variable. So itu otomatis kita masukkan saja nilai ujian itu. Lalu kita metode mengajar, karena ini merupakan variable independen, jadi kita masukkan saja pada faktor. Lalu kita masukkan juga gender ke dalamnya. Lalu kita klik plot. Lalu kita masukkan metode, kita masukkan ke situ, kita add, maka akan muncul seperti itu. Lalu kita klik lagi gender, kita klik lagi add, maka muncul lagi. Jadi untuk melihat plot profile mereka, yaitu kita klik metode dan gender pada di situ di horizontal, dan di square-nya itu ada gender. Jadi kita klik add, jadi maka akan muncul seperti itu. Lalu kita klik continue, lalu kita klik option, lalu kita masukkan semuanya ke dalamnya, yaitu semuanya kita masukkan semuanya. Lalu dicentang components-nya itu. Lalu untuk display-nya lagi kita klik yang paling atas itu untuk melihat gambaran data kita, dan untuk estimates kita centang untuk melihat ukuran efek estimasi dari masing-masing variabel independennya. Lalu kita klik juga uji homogenitas. Jadi lalu di situ ada tingkat kesalahannya 95%. Lalu kita klik continue, lalu kita OK kan saja. Bukan saja seperti pada gambar, maka akan muncul seperti ini. Tunggu saja loadingnya, maka akan muncul seperti ini lagi. Di sini ada between-nya, ada deskriptifnya. Jadi di sini metode mengajarnya ada metode A, ada 48 siswa, ada yang 40 siswa. Jadi gendernya yang laki-laki ada 60 dan perempuan ada juga 60. Selanjutnya kita bisa juga melihat deskriptifnya.
maka muncul pada gambar seperti ini. Kita dapat melihat perbedaan-perbedaannya dan berapa hasilnya. Lalu selanjutnya kita lihat lagi level testnya itu ada seperti pada gambar. Di situ kita lihat saja apa saja yang terjadi setelah kita tadi membuat data-datanya. Selanjutnya kita lihat tabel test of between subjeknya. Itu seperti pada gambar ini juga. Selanjutnya kita masuk pada estimated marginal means. Kita dapat melihat situ grand mean-nya. Yang selanjutnya ada metode mengajarnya. Kita bisa melihat apa saja yang kita perlukan pada gambar ini. Selanjutnya kita bisa melihat yang univariate testnya. Selanjutnya kita bisa melihat gendernya. Di situ ada administrative, variance, dan univariate test. Di sini kita juga bisa melihat yang keempat metode mengajar X gendernya. Lalu kita bisa juga melihat profil plots-nya. Jadi profilnya kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi di sini metode A nilai rata-ratanya segitu. Kemudian metode B-nya yang paling tinggi dan metode C itu pada kedua. Paling rendah itu ada A. Dan di sini ada ini juga estimated marginal means-nya of nilai ujian statistikanya. Jadi untuk perempuan itu lebih tinggi dibandingkan untuk yang laki-laki. Jadi di sini yang hijau itu adalah perempuan, yang biru itu adalah laki-laki, dan ini iris beriringan. Ini untuk laki-laki. Untuk paling rendah itu metode C. Jadi sama-sama itu beriringan, sama-sama yang terendah itu metode A, dan yang paling tinggi itu metode B. Jadi dapat dilihat dari sini bahwa ini merupakan signifikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari video saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.